Assalamualaikum, selamat pagi anak cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apakah yang dinamakan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen. Yang pertama, benda hidup dan benda tak hidup. Jenis makanan hewan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan atau yang kita sebut herbivora. Di sini contohnya adalah sapi, kelinci, kuda, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, hewan pemakan daging atau pemakan hewan yang lainnya yang kita sebut hewan karnivora. Ini contohnya serigala, singa, harimau, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan daging yang kita sebut omnivora. Di sini Bu Yuni contohkan ayam, bebek, angsa, dan yang lainnya. Rantai makanan. Apakah dinamakan rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada tiga istilah. Yang pertama, produsen, konsumen, dan pengurai. Siapakah yang dinamakan produsen di dalam rantai makanan itu? Produsen adalah makhluk hidup yang mampu memproduksi zat makanan sendiri. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, di sini pengurai, yang tugasnya adalah menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik. Nah, kemudian konsumen itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konsumen satu, yaitu hewan yang memakan produsen secara langsung. Yang masuk dalam kategori konsumen satu adalah herbivora dan omnivora. Yang kedua yaitu konsumen dua, yaitu hewan yang memakan konsumen satu. Di sini yang termasuk kategori konsumen dua adalah karnivora. Konsumen tiga yaitu hewan yang memakan konsumen dua. Nah, rantai makanan itu banyak sekali ya anak-anak, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas rantai makanan yang ada di sekitar kita. Apa saja rantai makanan yang ada di sekitar kita? Nah, yang pertama adalah rantai makanan sawah, rantai makanan kebun, rantai makanan laut, dan rantai makanan hutan. Nah, untuk rantai makanan yang ada di sekitar kita, ini contohkan ini rantai makanan sawah. Di sini di mana padi menjadi produsen, tikus menjadi konsumen satu karena tikus langsung memakan produsen. Konsumen duanya di sini ada ular karena ular di sini sebagai pemangsa konsumen satu. Terus konsumen tiga di sini ada elang, di mana elang memakan konsumen dua, dan di sini ada jamur di sini sebagai pengurai. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Sedangkan simbion sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Jenis simbiosis itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak dan pihak lain merasa dirugikan. Contoh dari simbiosis mutualisme diantaranya adalah yang pertama, hubungan antara burung jalak dengan kerbau.
di mana di sini burung jalak diuntungkan dengan memperoleh makanan, yaitu kutu yang ada di badan kerbau. Dan kerbau itu sendiri juga merasa diuntungkan karena dengan burung jalak memangsa kutu yang ada di badannya, si kerbau tidak lagi merasa gatal. Contoh yang kedua yaitu hubungan lebah dengan bunga, di mana lebah mendapatkan nektar dan bunga dibantu di dalam proses penyerbukan. Contoh yang ketiga adalah hubungan buaya dengan burung plover. Nah, di sini burung plover mendapat makanan dari buaya, dan buaya merasa diuntungkan karena burung plover sudah membuat gigi sang buaya menjadi bersih. Contoh simbiosis komensalisme di antaranya adalah hubungan ikan hiu dengan ikan remora, di mana ikan remora mendapatkan perlindungan dan sisa makanan dari hiu. Nah, tetapi di sini hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan, jadi tidak apa-apa seperti itu. Contoh yang kedua adalah hubungan bunga anggrek dengan pohon inangnya, di mana anggrek mendapat tumpangan hidup, ya, mendapat tumpangan hidup di pohon, dan si pohon tidak merasa dirugikan dan juga tidak merasa diuntungkan karena di sini anggrek mencari makanannya sendiri. Si anggrek tidak mengambil sari-sari makanan dari pohon inangnya. Contoh simbiosis komensalisme yang ketiga adalah hubungan ikan badut dengan anemone laut. Ikan badut dapat berlindung dari predator dan anemone laut tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contoh yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, di mana hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satu dirugikan. Contoh yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan nyamuk, di mana nyamuk merasa diuntungkan karena sudah kenyang dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia merasa dirugikan karena rasa gatal yang diakibatkan dari sengatan nyamuk tersebut. Yang kedua adalah hubungan antara tali putri dengan inangnya, di mana tali putri mendapatkan makanan dengan menghisap sari makanan yang ada di pohon inangnya. Contoh yang ketiga adalah hubungan antara kucing dan kutu, di mana kutu dapat makanan dengan menghisap darah kucing dan kucing dirugikan karena rasa gatal yang ditimbulkan oleh kutu. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran tentang ekosistem kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.